Resident Evil 4. Selamat datang di Mojo Plays dan ho boy, kita benar-benar tidak sabar untuk menantikan game Resident Evil berikutnya. Dengan seri ini yang terus berubah dari waktu ke waktu, ada begitu banyak mekanik gameplay yang telah diuji coba dan diterapkan di sepanjang sejarahnya. Maka dari itu, inilah saatnya kita melihat 10 hal yang ingin kita lihat dalam game Resident Evil berikutnya. Ayo kita mulai. Nomor 10, ucapkan Resident Evil saat tekan tombol start. Resident Evil. Oke, entry pertama ini memang sedikit bercandaan, tapi bukan berarti tidak sepenting poin lainnya. Salah satu cara paling mudah untuk langsung menetapkan tone Resident Evil 9 adalah dengan menghadirkan kembali suara khas yang mengucapkan judul game saat pemain menekan tombol start. Resident Evil 2. Ini dulu menjadi ciri khas di game-game Resident Evil sebelumnya dan kehadirannya benar-benar dirindukan para penggemar. Ya, memang ini adalah hal yang sederhana namun memiliki dampak yang besar. Hal tersebut langsung memberikan sinyal kepada fans lama maupun pemain baru bahwa mereka akan memainkan game Resident Evil. Kami sendiri bahkan masih sering mengucapkannya sendirian. Resident Evil 4. Nomor 9, kembalikan Ink Ribbon. Ink Ribbon adalah fitur penting di game-game awal Resident Evil, digunakan untuk menyimpan progres di mesin ketik. Village memberikan pemain kesempatan save tanpa batas. Resident Evil 4 juga melakukan hal yang sama, tapi sistem save yang terlalu bebas ini mengurangi rasa waspada saat bermain. Kehadiran item save yang terbatas akan menjadi tantangan menarik, apalagi jika item tersebut juga memakan ruang di inventory. Tantangan tersulit yang pernah kami taklukkan adalah mode Madhouse di Resident Evil 7, dan meskipun sangat sulit, itu justru membuat kita menyadari betapa serunya tekanan saat menggunakan Ink Ribbon. Nomor 8, fokus pada horor, aksi sebagai pendukung. Perdebatan soal keseimbangan horor dan aksi sudah lama terjadi di seri Resident Evil. Beberapa pemain menyukai trilogi awal yang menekankan horor, sementara yang lain lebih suka gaya aksi seperti di Resident Evil 4 dan 5. Village mencoba mencari jalan tengah, tetapi tetap belum mampu menandingi rasa takut murni seperti di rumah keluarga Baker dalam Resident Evil 7. Resident Evil 9 akan sangat diuntungkan jika mereka berani menetapkan dirinya sebagai game horor terlebih dahulu, baru aksi sebagai pendukung. Keseimbangan horor dan aksi belum pernah benar-benar konsisten di seluruh seri. Meskipun Resident Evil 4 bisa dibilang yang paling mendekati, Village sendiri sempat menunjukkan potensi dengan sequence di House Beneviento yang benar-benar bikin merinding. Jika Resident Evil 9 bisa menghadirkan momen-momen horor yang dikurasi dengan hati-hati seperti itu, maka game ini bisa menjadi penentu standar baru untuk survival horror modern seperti Elden Ring yang mendefinisikan ulang dunia open world. Ayo deh, mari kita lihat lebih banyak jump scare, senjata yang terkunci, dan momen-momen panik lainnya. Yuk, bisa yuk! Manhands on my daughters, and now you even try to steal my property! How dare! Nomor 7, open world yang intim. Resident Evil 9 adalah momen yang tepat bagi seri ini untuk benar-benar mengadopsi desain open world secara menyeluruh. Village sudah meletakkan fondasinya lewat sistem hub, memungkinkan pemain kembali dan membuka area baru seiring progres. Awalnya memang terasa membingungkan, tapi lama-kelamaan pemain mulai menyukai sistem ini karena mendukung tone horror game tersebut secara keseluruhan. Mengembangkan pendekatan ini menjadi dunia open world yang bisa dieksplorasi sepenuhnya akan memberikan nafas segar pada franchise ini dan menghindarkannya dari kesan copy-paste dari Resident Evil 7 dan 8. Masalah yang sebelumnya sudah pernah muncul dalam seri tersebut. Pendekatan open world seperti ini belum banyak dijelajahi secara dalam sejak The Evil Within 2. Dan kalau ada studio yang bisa membawa franchise tersayang ini ke arah yang lebih berani dan inovatif, Capcom adalah jawabannya. Nomor 6, inventory yang terbatas.
soal manajemen inventory, Resident Evil 9 akan lebih baik jika meninggalkan sistem koper ala Resident Evil 4 dan kembali ke sistem inventory terbatas seperti di Resident Evil 1, 2, dan 3. Salah satu elemen kunci dari survival horror adalah memaksa pemain untuk membuat keputusan sulit, membawa peluru tambahan, atau item penyembuh yang sangat dibutuhkan. Ketegangan saat menjelajahi lingkungan berbahaya yang penuh monster bioweapon akan berkurang jika kamu bisa menimbun amunisi dan item penyembuh sebanyak mungkin. Sistem inventory yang lebih terbatas akan menguatkan unsur survival dan membuat setiap sumber daya terasa lebih bernilai. Menempatkan item kunci di slot terpisah bisa membantu mengurangi frustrasi, sambil tetap memaksa pemain berpikir keras soal barang bawaan mereka. Dan maksud dari barang bawaan di sini tentu saja senjata dan tumbuhan hijau penyembuh. Nomor 5, koneksi cerita yang lebih terpadu. We just entered Chinese airspace. Good. Resident Evil sudah sangat ahli dalam membuat setiap gamenya terasa seperti pengalaman horor yang berdiri sendiri, namun tetap terhubung dengan narasi besar di baliknya. Tapi Resident Evil 9 bisa mengambil pendekatan yang lebih rapi dalam menghubungkan elemen-elemennya. Daripada menjejalkan seluruh lore penting di bagian akhir lewat monolog panjang yang terasa dipaksakan, akan jauh lebih baik jika misteri dan cerita utamanya dimasukkan secara halus dan konsisten sepanjang permainan. Ketergantungan pada catatan dan halaman dokumen sebagai sumber informasi sudah menjadi tulang punggung banyak game modern. Dan jujur saja, itu sudah mulai terasa malas. Masih ada banyak cara kreatif untuk menyampaikan cerita tanpa membuat pemain baru tersisih. Dengan merangkai benang cerita secara lebih organik, Resident Evil 9 bisa menghadirkan pengalaman naratif yang lebih menyatu dan menarik. Him again? Friend of yours? Or like an ex-girlfriend? Guy doesn't know when to quit. Nomor 4, kombinasi kamera first person dan third person. Dua game terakhir Resident Evil beralih dari sudut pandang third person ke gameplay first person. Pendekatan ini memang punya kelebihan, tapi jika rumor soal kembalinya Leon Kennedy dan Jill Valentine benar, akan sangat masuk akal jika Resident Evil 9 kembali ke third person, terutama untuk menampilkan model karakter mereka yang diperbaharui setelah Resident Evil 3 dan Resident Evil 4 Remake. Meski begitu, Capcom tetap bisa memasukkan segmen first person secara terbatas seperti adegan Ada di Resident Evil 2 atau bagian Carlos di Resident Evil 3. Segmen-segmen ini bisa meningkatkan ketegangan dan memecah ritme permainan agar tidak terasa seperti shooter aksi biasa. Ya, dicampur-campur saja. Secara realistis, mungkin saja mereka akan menutup trilogi ini sebagai entry orang pertama lagi. Tapi seperti yang kita lihat dari DLC Village, mode third person itu sangat mungkin untuk dilakukan. They see me, I'm toast. There's gotta be something I can do. Nomor 3, kembalinya karakter favorit penggemar. BSAA adalah organisasi yang berperan besar dalam seri Resident Evil. Kita sudah tahu tokoh-tokoh seperti Chris Redfield dan Jill Valentine termasuk di dalamnya. Jadi, ini adalah waktu yang tepat untuk membawa kembali wajah-wajah lama lainnya. Kalau Jill kembali, tentu saja masuk akal jika Carlos ikut muncul. Ada Wong juga awalnya direncanakan untuk muncul di Resident Evil Village, tapi akhirnya dibatalkan. Jika Leon benar-benar kembali di Resident Evil 9, bisa dipastikan Ada tidak akan jauh-jauh. Dan jangan lupakan Wesker. Dia memang katanya tewas di dalam gunung berapi di akhir Resident Evil 5. Tapi ayolah, apakah gunung berapi benar-benar bisa menghentikan Wesker? Kembalinya Wesker bisa menjadi kejutan besar, apalagi mengingat keberadaan fasilitas cloning yang ditunjukkan sebelum pertarungan terakhir di Resident Evil 5. Potensi fanservice di game ini benar-benar gila, mengingat ini adalah entry ketiga dari trilogi ketiga dalam salah satu seri game terbaik sepanjang masa. Yuk, mari kita tebus kegagalan dari Resident Evil 6. Barry's such a fool. He'll be under the control of Umbrella forever.
How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidated him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes. Nomor 2, puzzle yang lebih banyak dan lebih sulit. Puzzle selalu menjadi bagian penting dari Resident Evil, tapi Resident Evil 9 akan lebih seru jika meningkatkan level tantangannya. Karena belakangan ini, jujur saja teka-tekinya sudah mulai terlalu sederhana. Menghadirkan kembali puzzle yang rumit dan mengasah otak akan memberi kedalaman gameplay, tapi kenapa berhenti sampai situ? Bagaimana kalau kita tambahkan teka-teki beresiko tinggi, berbatas waktu, di mana gagal berarti mati secara mengerikan? Bayangkan kamu harus berpikir cepat atau siap-siap ditusuk, terjebak, atau hancur tergencet. Tekanan seperti ini akan membuat memecahkan teka-teki terasa setegang pertempuran. Kami tahu mungkin ini terdengar konyol untuk kembali ke puzzle aneh ala Silent Hill atau Resident Evil klasik, menggabungkan item demi menyelesaikan tugas aneh, tapi ayolah, itu seru banget dan kadang bikin frustrasi. Tapi ya, tetap saja seru. Happy birthday! Nomor 1, 2 skenario berbeda. Okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay. Kalau rumor soal Jill dan Leon menjadi karakter utama di Resident Evil 9 benar, ini adalah momen terbaik untuk menghadirkan kembali fitur skenario ganda. Game-game lama seperti Resident Evil 1, Jill dan Chris, dan Resident Evil 2, Leon dan Claire mendorong pemain untuk memainkan dua campaign berbeda dengan variasi yang signifikan. Resident Evil 2 Remake juga mempertahankan konsep ini dengan perbedaan A/B skenario yang memberikan nilai replayable yang tinggi. Pendekatan serupa di Resident Evil 9 bisa mengubah durasi dari 5-6 jam menjadi pengalaman 10-12 jam yang lebih dinamis dan mendalam. Dengan tetap menjaga alur utama konsisten, tapi berikan twist unik pada masing-masing karakter. Atau ya, langsung saja tambahkan fitur co-op. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.